Sahabat Shalom, salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil, ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus di dalam ibadah Sabat kita di minggu terakhir atau minggu kelima bulan Juli ini. Tema daripada firman Sabat kita di hari ini adalah lanjutan dari tema tentang kasih yang telah kita pelajari sebelumnya, khususnya tentang Tuhan Gembalaku yang baik, dari Mazmur 23 yang terkenal, yang menuntun kita kepada tema di hari ini, yaitu kasih yang sejati. Itulah tema kita di hari ini, kasih yang sejati. Merupakan puncak tema atau pelajaran tentang kasih. Saudara-saudaraku, sebelum kita beralih atau berlanjut kepada tema atau pelajaran berikutnya, pelajaran tentang pemuritan di bulan yang akan datang. Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, oleh pimpinan rohnya yang kudus, di hari ini kita masih dapat menikmati ajaran Injil yang terus mengalir di tahun pemuritan ini. Untuk itu, saudara-saudaraku, mari kita mulai untuk memeriksa ayat-ayatnya yang tertulis di dalam Yohanes pasal 10. Kita buka Yohanes pasal 10. Kita akan membaca ayat 11 sampai ayat 15. Firman Tuhan Yesus, "Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan orang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kututun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala." Amin. Inilah firman Tuhan Yesus yang menjadi landasan dari tema kita di hari ini, kasih yang sejati. Saudara-saudaraku yang berbahagia dalam Injil sepenuh, yang pertama dan yang utama di dalam pelajaran kasih yang sejati adalah keteladanan Yesus Kristus sebagai gembala yang baik. Saudara bisa bilang amin, saudaraku. Mengapa demikian, saudaraku? Karena Yesus gembala yang baik sesungguhnya adalah penggenapan dari nubuatan Nabi Daud dalam Mazmurnya yang terkenal itu, "Tuhan gembalaku yang baik." Itu sebabnya selain berbicara tentang kasih, tema kasih yang sejati juga berbicara tentang kebenaran. Dengan perkataan lain, pelajaran kasih yang sejati ini berbicara tentang kebenaran dan kasih. Dimulai dari ayat 11, firman Tuhan Yesus yang berkata, kita baca kembali. "Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Definisi daripada kasih yang sejati adalah kasih dari seorang gembala yang baik, yang rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Maka kebenaran apakah yang terkandung di dalam definisi ini, saudara-saudaraku? Yesus adalah gembala yang baik, yang tertulis di dalam Mazmur 23 itu. Namanya adalah Yesus, nama di atas segala nama. Dan sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, saudara-saudaraku, di dalam kasih Yesus sebagai gembala yang baik, terkandung berkat-berkat kehidupan yang melimpah. Sesuai dengan nubuatan yang tertulis di dalam Mazmur 23 itu, yang pertama, hidup kita takkan berkekurangan. Sebagaimana tertulis, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Yang kedua, saudara-saudaraku, kehidupan yang selalu di dalam damai sejahtera. Sebagaimana tertulis di dalam Mazmur 23, "Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang." Ketiga, selalu ada pemulihan dan kelegaan baik jasmani maupun rohani, yaitu untuk tetap tinggal di dalam kebenaran.
Itulah yang tertulis dalam Mazmur 23, saudara-saudaraku, ia menyegarkan jiwaku. Sekali lagi saudara-saudaraku, seperti yang pernah kita bahas, kata menyegarkan di dalam perjanjian lama itu berarti kelegaan, saudara-saudaraku. Tertulis di situ, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Amin. Yang keempat, saudara-saudaraku, keamanan yang selalu terjamin. Sebagaimana tertulis, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Dan yang kelima, saudara-saudaraku, adalah hidup yang berkemenangan di hadapan para lawan-lawan kita. Sebagaimana tertulis, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Itulah kehidupan orang yang diurapi oleh kasih Tuhan Yesus, saudara-saudaraku, selalu berkemenangan, selalu menjadi juara. Selanjutnya, saudara-saudaraku, kasih yang sejati itu, seperti yang juga pernah kita pelajari, berpasangan dengan ketaatan domba-domba Tuhan Yesus Kristus. Dengan perkataan lain, kasih yang sejati itu hanya dicurahkan kepada domba-domba yang taat, seperti keteladanan Yesus Kristus sendiri. Hal ini tertulis di dalam ayat 14 dan 15. Kita baca kembali firman Tuhan Yesus. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Amin. Makna daripada ayat-ayat ini adalah merupakan kebenaran yang kedua di dalam firman Sabat kita. Kebenaran yang pertama tadi mengatakan bahwa Yesuslah gembala yang baik, seperti tertulis di dalam Mazmur 23, dan di dalam kasih-Nya terkandung berkat kehidupan yang melimpah. Kebenaran yang kedua, saudara-saudaraku, dari ayat saudara-saudaraku yang baru kita baca, ayat 14 dan 15 adalah diperlukan ketaatan. Harus ada ketaatan seperti teladan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu taat kepada kehendak Bapanya, sehingga ia menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Kebenaran ini sangat penting, saudara-saudaraku, karena ketaatan itu, seperti tertulis di dalam ayat 14, identik dengan mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Sekali lagi, ketaatan itu identik dengan mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Apalagi jika dilengkapi atau disempurnakan dengan takut akan Tuhan. Seperti yang pernah kita bahas. Itu tertulis dalam ayat 14, kami bacakan lagi. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Inilah batasan yang penting di dalam ketaatan, saudaraku. Terlebih di akhir zaman ini, saudaraku, karena sudah muncul ajaran sesat yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus bukanlah gembala yang baik. Setelah membaca Mazmur 23, hamba Tuhan yang sesat itu mengatakan bahwa gembala yang baik itu adalah Allah, bukan Tuhan Yesus. Ini adalah contoh daripada hamba Tuhan yang tidak taat, sehingga ia tidak mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Saudaraku, ia belum memahami bahwa kasih dan kebaikan yang tertulis di dalam Mazmur 23 itu belumlah lengkap dan sempurna. Mengapa, saudaraku? Karena belum genap atau belum digenapi. Lalu kesempurnaan seperti apakah yang terdapat di dalam Mazmur 23? Itulah kegenapannya atau penggenapannya yang tertulis di dalam Mazmur di dalam Yohanes 10 yang kita baca tadi. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itulah definisi daripada gembala yang baik. Itulah definisi daripada kasih yang sejati, yaitu keteladanan Yesus Kristus yang telah menyerahkan nyawanya di kayu salib. Satu kali untuk selama-lamanya. Maka jelaslah, saudara-saudaraku, bahwa yang dimaksud dengan gembala yang baik di dalam Mazmur 23 pastilah Tuhan Yesus Kristus.
Sebab dialah Allah yang telah turun ke dunia dan menjelma menjadi manusia, sehingga ia dapat menyerahkan nyawanya dan mati untuk menebus dosa umatnya. Saudara-saudaraku, itulah kasih yang terbesar yang diberikan gembala yang baik untuk domba-dombanya, yaitu umat yang taat, umat yang mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Hal itu tertulis, saudara-saudaraku, kita buka Yohanes 15. Yohanes 15, kita akan baca ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan Yesus, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Amin. Jadi saudara-saudaraku, Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik itu mau bersahabat dengan domba-dombanya. Haleluya. Sekali lagi, Tuhan Yesus itu mau bersahabat dengan domba-dombanya. Nah, saudara-saudaraku yang berbahagia dalam Injil sepenuh, di dunia ini banyak sekali terjadi peristiwa-peristiwa yang aneh. Salah satunya adalah perilaku daripada orang-orang kaya yang mewariskan seluruh hartanya bukan kepada keturunannya, bukan kepada kerabatnya atau kepada istrinya, saudara-saudaraku, tetapi kepada kucing atau anjing atau hewan peliharaan kesayangannya, saudara-saudaraku. Mengapa demikian, saudara-saudaraku? Mungkin orang kaya ini telah sakit hatinya, telah disakiti hatinya oleh istri dan anak-anaknya yang selalu melawan dan membantah dia, membuat pusing dan emosi, membuat geram dan dendam. Tidak seperti kucing atau anjing atau peliharaan lain yang selalu duduk manis dan tidak pernah melawan. Nah, saudara-saudaraku, dalam peristiwa yang sudah terjadi beberapa kali di sepanjang zaman ini, saudara-saudaraku, orang-orang kaya seperti itu akan mati di dalam kesepian. Ya, sebatang kara karena ditinggalkan oleh anak-anaknya, oleh istrinya, oleh kerabatnya, karena sifat dan tabiatnya yang aneh itu. Apa maknanya bagi kita, saudara-saudaraku? Dalam peristiwa ini artinya tidak ada kasih. Yang ada hanyalah ego, emosi, kepahitan, dan dendam. Ini adalah contoh daripada persahabatan yang semu atau persahabatan yang palsu antara seorang tuan atau seorang gembala dengan hewan peliharaannya. Tidaklah demikian dengan Tuhan Yesus Kristus, gembala yang baik. Ia menghendaki satu persahabatan yang tulus dan ikhlas dengan domba-dombanya. Apakah makna dari persahabatan yang tulus dan ikhlas itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah kasih yang sejati. Kasih yang tulus dan ikhlas, dalam bahasa kerennya disebut sebagai unconditional love. Seperti tertulis di dalam ayat 14 tadi, kita baca kembali, "Kamu adalah sahabat-sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Jadi seperti yang telah kita pelajari, kasih itu berpasangan dengan ketaatan. Itulah makna persahabatan antara Tuhan Yesus dan domba-dombanya. Itu sebabnya dikatakan ketaatan bukanlah merupakan persyaratan. Maka, saudara-saudaraku, sebagai bagian penutup, apakah yang Tuhan Yesus kehendaki? Apakah yang Tuhan Yesus inginkan dari pelajaran ini? Ya, yang Tuhan inginkan dari kita sekaliannya. Mari kita baca ayatnya, saudara-saudaraku. Yohanes 21, kita buka Yohanes 21 ayat 17 sampai 19. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu
bahwa aku mengasihi engkau, kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Amin. Ternyata saudara-saudaraku, Tuhan Yesus juga menghendaki agar kita selaku murid-muridnya memiliki kasih yang sejati. Kasih seorang gembala. Tertulis dalam ayat-ayat yang telah kita baca tadi, sampai 3 kali Tuhan Yesus memberi perintah kepada Simon Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Inilah juga perintah Tuhan Yesus kepada kita selaku murid-muridnya. Maka dengan demikian, apakah ini berarti Tuhan Yesus juga memberi perintah kepada kita untuk menyerahkan nyawa kita untuk menebus dosa banyak orang, saudaraku? Tentu tidak. Sebab kebenaran yang kedua tadi sudah menyatakan bahwa Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk umat manusia, 1 kali untuk selamanya. Maka saudara-saudaraku, apa makna perintah Tuhan Yesus untuk menggembalakan domba-dombanya? Apa maksudnya, saudara-saudaraku? Saudara-saudaraku, kalau kita renungkan secara mendalam ajaran kasih yang sejati ini, yang pertama dan yang utama adalah Tuhan Yesus menghendaki agar kita menjadi murid-murid pilihannya. Sekali lagi, Tuhan Yesus menghendaki agar kita menjadi murid-murid pilihannya. Sebagaimana firman Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. Kita baca, saudaraku, kita buka Yohanes 21 ayat 15. Kita baca sekarang ayat 15. Demikian firman Tuhan Yesus. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudaraku, seperti yang pernah kita pelajari, Tuhan Yesus memiliki 3 orang murid pilihan, yaitu Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Ketiga murid inilah yang selalu diajak oleh Tuhan Yesus untuk peristiwa-peristiwa yang khusus. Tuhan Yesus tidak mengajak murid-murid yang lain, melainkan hanya 3 orang murid ini saja, murid pilihan. Contoh ketika Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan Musa dan Elia di gunung. Hanya 3 murid inilah yang menyaksikannya. Maka, saudara-saudaraku, ketika terjadi percakapan dengan Simon Petrus di tepi Danau Galilea, Simon Petrus di sini adalah merupakan gambaran atau representasi dari seorang murid pilihan. Memimpin kita kepada kebenaran yang lebih dalam lagi, yaitu kebenaran yang ketiga tentang definisi murid pilihan. Murid pilihan adalah murid yang mengasihi Tuhan Yesus lebih dari segalanya. Melahirkan jawaban yang tegas, mengapa kita harus menjadi murid pilihan? Karena hanya murid pilihan sajalah yang layak untuk menggembalakan domba-domba Tuhan Yesus. Apa relevansinya, saudara-saudaraku? Apa maknanya bagi kita yang hidup di akhir zaman ini? Mengasihi Tuhan Yesus lebih dari segalanya adalah mengasihi Yesus sebagai firman Allah yang hidup. Itulah mengasihi firman Kristus atau mengasihi Injil Perjanjian Baru lebih utama dari segalanya. Saudara-saudaraku yang berbahagia, di dalam Injil sepenuh, menjadi murid pilihan itu bukanlah pilih kasih, melainkan ajaran Injil sepenuh yang diajarkan kepada seluruh murid. Kepada seluruh murid sudah diajarkan hal itu oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti tertulis di dalam Matius 10. Saudara, kita buka Matius 10 ayat 37. Firman Tuhan Yesus.
Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Akhirnya, saudara-saudaraku, mengapa kita harus menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan Yesus lebih dari segalanya? Bagaimana caranya, saudara-saudaraku? Agar kita dapat mengasihi firman Kristus, mengasihi Injil Perjanjian Baru lebih dari segalanya. Kita baca kembali, saudara-saudaraku, perintah Tuhan Yesus sebagai ayat-ayat yang terakhir. Kita baca kembali Yohanes 21 ayat 18 sampai 19. Firman Tuhan Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Ayat 19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Amin. Inilah ayat-ayat penutup yang akan menuntun kita menuju kepada tema atau pelajaran yang berikutnya di bulan yang akan datang. Apakah itu, saudaraku? Itulah pelajaran tentang sekolah Roh Kudus. Kalau kita pelajari ayat-ayat ini, saudara-saudaraku, di akhir percakapannya dengan Simon Petrus, Tuhan Yesus berfirman, "Ikutlah aku." Makna daripada ikutlah aku adalah berjalan bersama dengan Yesus. Masalahnya sekarang, saudaraku, kebanyakan umat Kristen menafsirkan bahwa berjalan bersama dengan Yesus adalah berjalan menuju kepada tempat yang sedang kita tuju, atau, saudara-saudaraku, urusan yang sedang kita kerjakan bersama dengan Yesus. Namun, kebenaran yang keempat di dalam firman Sabat ini menyatakan sebaliknya. Berjalan bersama Yesus bukanlah perjalanan sesuai tujuan kita atau urusan sesuai dengan pekerjaan kita. Berjalan bersama Yesus adalah perjalanan atau pekerjaan sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Sesuai tujuan yang Tuhan Yesus inginkan dan urusan yang Tuhan Yesus kerjakan. Perjalanan ini disebut sebagai pendewasaan rohani, yang di dalam ayat 18 dikatakan sebagai menjadi tua, pendewasaan rohani. Di mana kita tidak lagi mengikat pinggang kita sendiri, melainkan orang lain yang mengikat pinggang kita dan menarik kita, membawa kita ke tempat yang tidak kita sukai, yang tidak kita kehendaki. Itulah makna daripada sekolah Roh Kudus yang akan mendidik kita untuk menjadi pribadi yang taat dan takut kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus itulah yang dimaksud sebagai orang lain yang mengikat pinggang kita dan membawa kita ke tempat yang tidak kita ingini. Seperti teladan Yesus sendiri, saudara-saudaraku, yaitu ketika Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Sebuah proses pendewasaan iman yang dipimpin langsung oleh Roh Kudus, itulah cara yang tepat untuk memiliki kasih yang sejati. Inilah yang akan kita bahas mulai bulan yang akan datang. Kesimpulan kita di hari ini, saudara-saudaraku, terdiri daripada 4 kebenaran. Kebenaran yang pertama, Tuhan Yesus itulah gembala yang baik, yang memiliki kasih yang sejati, kasih yang tulus dan ikhlas, kasih seorang sahabat. Di dalam kasih itu terkandung berkat-berkat kehidupan yang melimpah. Kebenaran yang kedua menyatakan diperlukan ketaatan agar kasih yang sejati itu, berkat-berkat Tuhan Yesus itu, tercurah dalam kehidupan kita
dan selalu tercurah di dalam kehidupan yang takut akan Tuhan. Ketaatan dan takut akan Tuhan itulah yang akan memimpin kita, menjadikan kita pribadi-pribadi yang mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Kebenaran yang ketiga menyatakan agar kita berusaha untuk menjadi murid-murid yang terbaik, di mana usaha kita itu adalah untuk mengasihi Tuhan Yesus lebih dari segalanya. Dan wujudnya di zaman ini adalah mengasihi firman Kristus, mengasihi Injil sepenuh, lebih daripada kita, lebih utama daripada kita mengasihi siapapun juga dan apapun juga. Saudara-saudaraku, akhirnya untuk menjadi murid pilihan yang memiliki kasih yang sejati, kita harus mau berjalan bersama dengan Yesus. Satu kehidupan yang selalu taat kepada kehendak Tuhan Yesus. Itulah sekolah Roh Kudus atau hidup oleh Roh sebagai kebenaran yang keempat. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Biarlah Roh Kudus Yesus saja yang menanamkan dan menumbuh kembangkan kebenaran Injil ini di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang setia dan yang tak pernah meninggalkan kasih-Nya untuk kami sekalian. Sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih atas pimpinan-Mu dan lawatan-Mu dalam ibadah kami di hari ini. Kau melawat kami dengan firman-Mu, dengan perintah-Mu yang Tuhan Yesus Kristus menghendaki agar kami berusaha untuk dapat menjadi murid-murid yang terbaik, yaitu mengasihi Engkau, mengasihi firman-Mu, mengasihi Injil-Mu lebih utama dari segalanya, agar kami dilayakkan untuk menerima kasih yang sejati daripada-Mu dan dilayakkan untuk menjalankan tugas yang daripada-Mu, menggembalakan domba-domba-Mu. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus saja yang memeteraikan firman-Mu ini dan mengingat-ingatkannya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Kami serahkan ibadah selanjutnya hanya di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Biarlah kiranya hadirat-Mu senantiasa ada di tengah-tengah kami. Kepadamu kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup di surga, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali.